Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat sambal pecel santan kemangi. Menu simple, praktis, mudah dibuatnya, cocok banget untuk menu sehari-hari. Dan kebetulan juga sebentar lagi mau Ramadan, cocok juga untuk lauk buka puasa. Semua bahannya dikukus tanpa digoreng, tanpa minyak goreng, pastinya lebih menyehatkan. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Ini isian sambal pecel santannya. Bude menggunakan tempe, tahu, terong, pare, ikan pari asap, dan juga telur. Atau teman-teman bisa menggunakan lauk lainnya, pokoknya sesuai selera. Sambil menunggu semuanya matang, Bude mau membuat sambalnya. Ini ada cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Cabai merah keriting 2 buah, 1 siung bawang putih, 5 cm kencur, 1/4 sendok makan garam, dan sedikit micin. Kalau yang tidak suka micin, bisa di skip. Tambahkan juga terasi matang, bisa terasi yang dibakar ataupun digoreng. Kemudian dihaluskan. Dan ini sambalnya sudah jadi. Tambahkan juga santan. Bude menggunakan santan yang masih segar. Ini ada kelapa parut, kemudian diperas menggunakan air matang. Ini sekitar 300 ml. Harus menggunakan air matang ya teman-teman, karena ini nanti langsung dimakan, tidak dimasak lagi. Dan ini hasil santannya. Kalau teman-teman tidak ada santan segar, bisa menggunakan santan instan. Tapi menurut Bude, kalau sambal pecel santan ini lebih enak lagi menggunakan santan segar. Kemudian masukkan sambalnya ke dalam santan, diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kemudian Bude juga menambahkan kemangi, serta 1 buah timun yang dipotong-potong kecil. Karena ini sambal pecel santannya santan mentah, jadi harus sekali habis ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau membuat sambal pecel santan mentah ini cukup sekali makan, karena tidak awet atau tidak tahan lama atau juga mudah basi. Tapi ini enak banget, dari santan mentahnya yang masih mentah, lebih manis, lebih gurih. Teman-teman wajib coba loh. Ini sambalnya sudah jadi dan isiannya juga sudah matang semua. Kemudian taruh ke atas cobek dan dipenyet-penyet. Selain isian yang Bude siapkan ini, teman-teman juga bisa menggunakan labu siam, atau ayam kukus, ayam bakar, ikan bakar. Pokoknya isiannya sesuai selera. Kemudian dipenyet-penyet seperti ini, ditekan-tekan. Ini supaya nanti sambal pecak santannya lebih meresap. Sudah dipenyet-penyet semua. Kemudian tuangkan sambal santannya di atas seperti ini, secara merata. Tara, sambal pecel santan kemangi siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat ayam kecap bumbu iris yang bikinnya gampang banget dan bumbunya juga sangat sederhana. Semua cuma diiris-iris, sangat simpel dan praktis. Cocok banget untuk lauk sehari-hari. Dan kebetulan sebentar lagi mau bulan Ramadan, ini juga enak banget untuk lauk makan buka puasa ataupun sahur. Pertama-tama siapkan daging ayam, ini sekitar 600 gram. Kemudian diberi perasan air jeruk nipis, ini untuk mengurangi bau amis pada ayam. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini nanti didiamkan sekitar 10 menit, dan setelah didiamkan sekitar 10 menit dicuci bersih. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah, diiris-iris tipis.
4 siung bawang putih, 3 buah cabai hijau besar. Kalau tidak ada cabai hijau besar, bisa menggunakan cabai hijau keriting. 5 buah cabai merah keriting, mau diiris menyerong ataupun bulat, pokoknya sesuai selera. Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. 2 buah tomat, karena ini tomatnya kecil, Bude menggunakan 2 buah tomat. Kalau misalkan tomatnya besar, bisa menggunakan cukup 1 buah saja. Kemudian dibelah dan diiris-iris seperti ini. Satu ruah jahe diiris tipis. Dan 1 batang daun bawang. Tambahkan juga 2 lembar daun jeruk, disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar. Dan 1 lembar daun salam. Kemudian didihkan air, tambahkan daun salam, daun jeruk, serai yang digeprek, dan juga irisan jahe. Kalau sudah mendidih, masukkan ayam yang tadi sudah dicuci bersih. Ini direbus cukup sebentar saja, cukup sampai mendidih kembali. Ini selain untuk mengurangi bau amis pada ayam, juga untuk menghilangkan sisa kotoran dan lemak pada ayam. Ini sudah mendidih, segera angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu irisan bawang merah dan irisan bawang putih. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai 2 bawang ini layu. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan irisan cabai, irisan jahe, daun jeruk, serta daun salam. Kemudian ditumis, digonsreng-gonsreng sampai semuanya layu. Kemudian masukkan ayam yang tadi sudah direbus, diaduk-aduk sebentar. Masukkan air sekitar 500 ml. Tambahkan garam, kaldu jamur, masing-masing setengah sendok makan, 3 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Supaya cepat matang, ditutup ya teman-teman. Ditutup sampai benar-benar matang dan bumbu meresap. Ini setelah beberapa waktu didiamkan, kuah sudah menyusut, bumbu sudah meresap ke dalam daging ayamnya. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya. Terakhir masukkan potongan tomat dan potongan daun bawang. Dan diaduk-aduk kembali sampai semuanya layu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini sudah matang, siap disajikan. Tara, ayam kecap bumbu iris siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat gorengan. Gorengan tahu isi telur sosis. Ini enak banget buat cemilan ataupun untuk lauk makan nasi. Bisa juga untuk ide jualan. Pertama-tama siapkan sosis. Bude menggunakan 4 biji sosis. Bisa sosis ayam atau sapi, pokoknya sesuai selera. Kemudian dibuang plastiknya. Dan kemudian 1 sosis dibelah menjadi 6 bagian seperti ini. Kemudian dipotong-potong kecil. Siapkan juga telur ayam. Ini ada 3 butir. Kemudian dikocok lepas.
sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah, diiris-iris tipis. 3 siung bawang putih, diiris-iris juga. 3 batang daun bawang, dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih terlebih dahulu. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai layu. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan potongan sosisnya. Kemudian ditumis, digonsreng-gonsreng sampai sosisnya matang. Ini sosis sudah matang, masukkan telur kocoknya dan diorak-arik. Ini telur orak-ariknya sudah setengah matang, masukkan potongan daun bawang. Tambahkan garam, kaldu jamur, masing-masing 1/4 sendok makan dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk-aduk, dimasak sampai semuanya benar-benar matang dan daun bawangnya juga layu. Ini sudah matang, matikan api. Kemudian siapkan tahu pong atau tahu kopong dan diberi lubang seperti ini. Kemudian masukkan telur sosisnya ke dalam tahu, memakai sendok dan sambil ditekan-tekan seperti ini, supaya terisi penuh, seperti ini. Dan isi tahu semuanya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini tahunya sudah diisi semua, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, Bude menghaluskan 3 siung bawang putih, dihaluskan, diulek seperti ini. Kemudian siapkan mangkuk, masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan 6 sendok makan tepung beras. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk masing-masing 1/4 sendok teh, garam dan juga kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan. Kemudian tambahkan air secukupnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini diaduk-aduk supaya tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Ini Bude menggunakan lebih banyak tepung berasnya supaya gorengannya lebih kriuk, lebih tahan lama crunchy-nya. Ini kira-kira tingkat keenceran adonannya seperti ini. Karena Bude mau gorengannya tidak terlalu tebal tepungnya, jadi adonannya agak encer. Tambahkan juga sedikit irisan daun bawang supaya lebih wangi. Kemudian masukkan tahu dan baluri semuanya secara merata. Seperti ini, tipis-tipis saja. Kemudian panaskan minyak goreng. Goreng tahu dalam minyak panas api sedang. Sekiranya bawahnya sudah kecoklatan, dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini tahunya sudah kuning kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, gorengan tahu isi telur sosis siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak bebek bumbu hitam Madura. Dagingnya yang lembut dan bumbunya juga sangat meresap, dipadukan dengan bumbu hitam serta sambal dan juga lalapan, pastinya bikin lahap makan. Mau tahu cara membuatnya?
Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama siapkan bebek. Ini Bude menggunakan 1 ekor. Sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian. Kemudian beri perasan air jeruk nipis. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada bebek. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini nanti didiamkan sekitar 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit dicuci bersih ya teman-teman. Adapun bumbu-bumbunya yang dihaluskan, ini ada 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kunyit dan jahe masing-masing 5 cm, 1 ruas lengkuas, 2 batang serai. Semua sudah dipotong-potong supaya lebih mudah dihaluskan. Ini ada juga setengah sendok teh lada, setengah sendok makan ketumbar butiran. Kemudian tambahkan juga 5 lembar daun jeruk. Tambahkan air secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Ini karena blendernya kecil, Bude menghaluskannya secara bertahap. Kemudian tambahkan 6 buah cabai merah keriting. Kemudian dihaluskan kembali. Siapkan wajan atau pan, masukkan bebek ke dalam wajan dan tuang bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan di blender ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menghaluskan bumbunya dengan dicopper ataupun diulek. Tambahkan air sekitar 300 ml, masukkan garam dan juga kaldu jamur masing-masing 1 sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Ini sudah tercampur merata dan pastikan semuanya terendam air. Kemudian ditutup, dimasak sampai bebeknya empuk. Sesekali dibolak-balik ya teman-teman supaya matang merata. Ini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman supaya bumbunya meresap dan juga bebeknya empuk. Karena kalau terlalu besar apinya nanti kuahnya sudah menyusut tapi daging bebeknya masih keras. Kalau teman-teman mempunyai panci presto, supaya lebih cepat bisa menggunakan panci presto. Kemudian ditutup kembali sampai kuah menyusut dan bumbunya juga meresap serta daging bebeknya empuk. Ini kuahnya sudah menyusut, dagingnya juga sudah empuk. Segera matikan api dan ditutup, dibiarkan sampai dingin. Sambil menunggu bebeknya dingin, Bude mau membuat serundengnya. Ini ada kelapa parut sekitar 200 gram. Digongsreng-gongsreng sampai serundengnya matang, sampai kecoklatan. Menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong dan matang merata. Ini setelah serundengnya matang kecoklatan, kemudian diulek. Ini setelah serundengnya dihaluskan, sisihkan terlebih dahulu. Dan ini bebeknya sudah dingin, keluarkan dari wajan. Dan masak sisa bumbu ungkepnya sampai kadar air menyusut dan berminyak. Diaduk-aduk terus supaya tidak gosong. Kemudian masukkan serundeng yang tadi sudah dihaluskan. Diaduk-aduk, digongsreng-gongsreng, dimasak sampai benar-benar tanak supaya tidak mudah basi. Tanpa tambahan bumbu yang lainnya ya teman-teman, karena tadi sudah enak gurih. Dan ini bumbu hitamnya sudah matang, sudah tanak. Tambahkan air asam jawa sekitar 2 sendok makan. Dan digongsreng-gongsreng kembali. Dan ini bumbu hitamnya sudah matang. Matikan api. Dan lanjut panaskan minyak goreng, beri sedikit tepung terigu supaya pas menggoreng bebeknya tidak meletup-letup. Ini minyaknya sudah panas. Goreng bebek dalam minyak panas api sedang.
Dibolak-balik supaya matang merata. Dan ini bebeknya sudah matang. Segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Ini bebeknya sudah matang. Siapkan dengan bumbu hitamnya dan juga tambahkan sambal. Bisa menggunakan sambal bawang, sambal terasi, atau sambal favorit kalian. Kali ini Bude menggunakan sambal lombok hijau dan juga tambahan lalapan. Tara, bebek bumbu hitam Madura siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau membuat bakwan jamur tiram. Ini enak banget buat lauk makan nasi ataupun buat cemilan. Dimakan dengan cabai rawit, saus sambal ataupun sambal kacang. Insya Allah enak banget, bikin lagi. Pertama-tama siapkan jamur tiram. Ini ada sekitar 500 gram. Kemudian disuir-suir dan sebelumnya sudah dibuang bonggolnya. Ini belum dicuci ya teman-teman. Nanti setelah disuir-suir, jamur tiramnya dicuci bersih, ditiriskan dan diperas supaya kadar airnya menyusut. Ada juga 1 buah wortel, ini sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong korek api. Adapun bumbu-bumbu yang diiris, ini ada bawang merah besar, Bude menggunakan 1 siung. Kalau teman-teman menggunakan bawang merah kecil, bisa menggunakan 4 siung bawang merah. Kemudian diiris-iris tipis dan dicincang kasar. Dua batang daun bawang, kemudian dipotong-potong kecil seperti ini. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan, ini ada 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, garam, dan juga kaldu bubuk masing-masing setengah sendok makan. Ada juga ketumbar bubuk setengah sendok teh, dan juga kunyit bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian diulek atau dihaluskan seperti ini. Lanjut, siapkan wadah yang besar, masukkan jamur yang sudah ditiriskan, potongan wortel, daun bawang, dan juga bawang merah cincangnya. Dimasukkan semua menjadi satu. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk sambil ditekan-tekan supaya tercampur merata. Dan juga wortelnya agak lemas. Ini supaya lebih mudah, Bude mengaduk-aduknya memakai tangan saja ya teman-teman. Ini sudah tercampur merata, masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan tepung beras. Ini Bude menggunakan tepungnya sedikit saja, hanya untuk merekatkan sayuran. Karena ingin bakwan jamur tiramnya lebih banyak sayurannya daripada tepungnya. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini tidak perlu menambahkan air, karena jamur tiramnya juga sudah basah. Kira-kira seperti ini adonannya. Lanjut, panaskan minyak goreng. Goreng bakwan jamur tiram dalam minyak panas api sedang. Mau tipis ataupun tebal sesuai selera ya teman-teman. Ini bawahnya sudah kecoklatan, sudah kokoh. Dibalik supaya matang merata dan juga tidak gosong.
Ini Bude membuat bakwan jamurnya agak tipis ya teman-teman. Dan ini bakwan jamur tiramnya sudah matang merata, sudah kecoklatan. Segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, bakwan jamur tiram siap dinikmati. Buat lauk makan nasi ataupun buat cemilan, dimakan dengan cabai rawit, saus sambal, ataupun sambal kacang. Insya Allah enak bikin lagi. Teman-teman wajib coba loh. Ini karena bakwannya lebih banyakkan sayurnya daripada tepungnya, jadi lebih gurih dan lebih lembut ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Insya Allah bakalan ada resep-resep rumahan sederhana yang sangat simpel dan mudah dibuat setiap harinya. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.